Pura Melanting terletak di Desa Banyupoh, Kecamatan Grogga, Buleleng, termasuk kawasan Bali Utara. Sekitar 50 km sebelah barat kota Singaraja. Keberadaan Pura Melanting tidak hanya sebagai tempat persembahyangan bagi umat Hindu terutama para pedagang, tetapi juga wisatawan, karena pura di Bali ini tampil cantik dan indah. Nuansanya tenang karena berada di tengah hutan di kaki Bukit Pemuteran. Memiliki kisah atau sejarah yang cukup unik dan penuh mistis, berhubungan dengan perjalanan pendeta sakti dari tanah Jawa bernama Dang Hyang Nirarta. Memasuki kawasan Pura Melanting Anda harus melalui jalan yang sedikit sempit di antara perumahan penduduk dan hutan kecil, namun mobil ataupun bus pariwisata bisa masuk. Saat sampai di lokasi suasananya sangat lega dan damai. Kemudian berjalan kaki menapaki anak tangga, melewati gapura Anda disambut dua patung naga besar menghiasi gerbang utama pura. Sejumlah komplek bangunan pura menjadi tempat persembahyangan sebelum menuju ke areal pura utama. Bangunan Pura Melanting ini memang telah didesain ulang oleh arsitek terkemuka yaitu Ida Bagus Tugur. Pujawali atau odalan di Pura Melanting ini bertepatan dengan Purnama Sasih Kapat sesuai kalender Isaka. Pura tampil cantik di lingkungan alam yang masih asri memang sangat ideal menjadi salah satu objek wisata andalan di Bali Utara. Pura Melanting adalah salah satu pura kahyangan jagat di Bali, menempati posisi penting dalam deretan nama-nama pura yang ada di Bali. Keberadaan Pura Melanting dan pura pesanakan lainnya berkaitan erat dengan perjalanan pendeta suci Dang Hyang Nirarta dari tanah Jawa ke Bali dalam menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai luhur agama Hindu kepada masyarakat Bali. Kedatangan Dang Hyang Nirarta ke Bali tidak lepas karena runtuhnya kerajaan Majapahit dan masuknya pengaruh Islam di tanah Jawa. Perjalanan tersebut mengajak keluarga seperti istri dan anak-anaknya. Dang Hyang Nirarta dikenal juga dengan gelar Dang Hyang Dwi Jendra dan Pedanda Sakti Wawurau. Perjalanan beliau dari Jawa menuju Bali tentu sangat jauh, sehingga istri beliau Dang Hyang Diangpatni Keniten yang saat itu sedang hamil tua merasa kelelahan. Persendian kakinya bengkak dan ngilu, tak kuasa rasanya mengangkat kaki untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya Dang Hyang Nirarta memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan belahan jiwanya di desa tempat tersebut ditemani salah satu putrinya yang bernama Dyah Ayu Swabawa serta ditemani oleh sejumlah pengikutnya. Sedangkan putra dan putri lainnya yang masih kuat berjalan kaki diajak serta melanjutkan perjalanan, dan kelak seandainya Dang Hyang Nirarta telah sampai ke tempat tujuan akan diutus pengikutnya untuk menjemput istri beserta anak-anaknya untuk bergabung kembali dengan keluarga besar mereka. Dang Hyang Diangpatni Keniten, ditemani oleh pengikutnya dan seorang anak perempuannya, beristirahat sampai sehat benar, kemudian membuka lahan untuk tempat tinggal berladang dan bersawah. Dengan berbagai ilmu kehidupan, ilmu agama dan kesaktiannya peranda istri. Dengan penuh kearifan mengajarkan tentang ilmu kehidupan pada warga sekitarnya, lama-kelamaan semakin dikenal dan memiliki pengikut ribuan orang dan menjadi ibu seluruh masyarakat di sini. Beliau akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki bernama Bagus Bajra. Parasnya rupawan dan menawan, anak-anak Dang Hyang Diangpatni Keniten tumbuh semakin besar begitu juga Dyah Ayu Swabawa menjadi putri tumbuh cerdas, penuh pesona, bijaksana memiliki wibawa seperti ayahandanya bahkan terlihat lebih dewasa daripada umurnya. Dyah Ayu Swabawa memiliki keahlian dalam ilmu dagang, sangat lihai memikat para pembeli atau memilih barang-barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga para pembeli selalu setia untuk kembali lagi. Kawasan tempat tinggalnya menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh para saudagar. Sudah sekian lama menunggu, harapan Dang Hyang Diangpatni Keniten beserta keluarganya akan kedatangan utusan dari Dang Hyang Nirarta untuk menjemputnya tidak kunjung tiba, bahkan Dyah Ayu Swabawa hampir setiap hari memanjat pohon mengawasi dari ketinggian sambil berayun-ayun bahasa Bali Melanting menantikan jikalau ada utusan dari ayahandanya. Warga sekitar sangat sayang dengan Dyah Ayu, karena kebiasaannya tersebut memanjat dan berayun di pohon. Orang-orang memberi sebutan hormat dengan nama Dyah Ayu Melanting dari nama Dyah Ayu sejarah nama pura tersebut, sedangkan ibundanya yang arif dan bijaksana suka memberi nasihat diberi nama Empu Alaki. Empu artinya seorang yang arif-arif dan Alaki artinya yang sudah memiliki suami yang selanjutnya berstana di Pura Pulaki. Karena kekusukannya akhirnya Dewata memberkati namun dalam satu syarat. Peranda istri atau Empu Alaki akan dibebaskan dari perputaran sangkala, bebas dari penuaan dan kematian tetapi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu untuk menjaga umat atau orang lain iri melihat orang abadi.
Demi kasih sayang dan kesetiaan penantian panjang tersebut dibayar dengan keabadian yang tidak terlihat. Mengetahui hilangnya Dang Hyang Biang Patni Keniten atau peranda istri, Dang Hyang Nirarta mengira bahwa peranda istri, anak-anak dan pengikutnya moksa. Dan baru disadarinya tatkala Dang Hyang Nirarta moksa di ujung selatan Bali di Pura Uluwatu. Kemudian akhirnya disusul oleh Dang Hyang Patni Keniten. Tempat moksa peranda istri ini bernama Pura Pulaki sesuai gelar beliau Empu Alaki, sedangkan sang putri Dia Subawa Melanting distanakan di Pura Melanting, dan putranya Bagus Bajra distanakan di Pura Kertakawat sebagai Pangeran Mentang Yuda sebagai sumber keadilan dalam memutuskan perkara, sedangkan pengikutnya sebagai Wong Samar yang terbebas dari perputaran waktu. Jangan lupa, dukung kami dengan like, share dan subscribe.